Yang boleh keras itu cuma cuma amin saja. Boleh keras dan boleh bareng dengan imam. Yang lainnya tidak. Itu takbir. Ada lagi. Di kitab Sabina wa ayyusmina binafsiha. Nah, itu binafsiha. Jadi hanya Kedengaran sendiri. Tetap suaranya masih ada. Tetap, tapi sendiri, tidak mengeraskan seperti imam. Ini juga sama di sini. Jadi kalau tidak terdengar oleh diri sendiri, bahkan itu menjadi tidak sah. Jangan terdengar tapi oleh sendiri, binafsihi, gitu. Ngerenyem, atau apa sih bahasa ininya ya? Apa tuh? Kita tahu bahasa. Tapi kembali pada zikir tadi. Ya. Salah satunya zikir itu kan untuk kalau satu jamaah ya. Mungkin yang masuk karena berapa orang aja gitu karena apa sesaat. Terus semua itu zikir karena pernah ada ulama saya dengar kalau zikirnya bareng atau untuk mendidik atau membimbing yang lain supaya juga berzikir termasuk sunnah juga. Ya, sunnahnya itu mendidiknya. Tapi kalau zikirnya, kaidahnya ada al-aslu fi dzikri asir, bahwa pada dasarnya awalnya semua zikir itu sirri, kecuali tadi karena mau mendidik yang di belakang. Jadi mau memberitahu bahwa astaghfirullahaladzim, bacaannya seperti itu. Kalau sudah bisa mah itu harusnya jangan keras lagi. Karena al-aslu bidzikri al-khafi atau asir, pada dasarnya zikir itu adalah sir, tidak didengar. Kalau nggak bareng-bareng biasanya udah pergi masing-masing kan? Ya, itu berarti pendidikannya belum selesai. Ya berarti terus ya. Berarti Pasti. pahalanya untuk ngajak jamaah. Ya, ajaknya itu belum terdidik berarti, atau belum hasil. Rata-rata kalau sudah masing-masing belum zikir udah kabur. Iya. Nah, Ya, banyak. Itu pendidikannya di situ sebenarnya mah. Jadi Rasulullah itu mendidik seperti itu, membaca keras untuk supaya yang di belakang itu tahu. Bagaimana kita tahu bacaannya kalau Rasulullah tidak mengeraskan suara. Zikir-zikir yang ini adalah zikir yang dibaca dan diberikan pelajaran kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu terus ngaji itu sama. Rasulullah itu tiap selesai sholat ngaji kayak gini. Kalau kita mah hanya seminggu sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Rasulullah itu tiap hari. Bahkan kalau subuh itu lebih lama lagi. Kenapa? Kalau subuh biasanya ditanya, ya Abu Bakar, kamu tadi malam mimpi apa? Itu ditanya satu-satu. Mimpinya mimpi apa? Maka ada kitab yang namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Itu kalau ketemu dengan ular itu apa? Ada tafsirannya. Kitabnya ada. Jadi Rasulullah nanya, maka jadi sebuah kitab karena Rasulullah selalu berkomunikasi dengan para sahabat. Maka beliau kan kalau habis sholat itu menghadapnya ke belakang, bukan ke samping. Ya. Tapi kan kita lain. Sebenarnya tidak selalu itu juga. Kadang-kadang Rasulullah itu hanya menghadap ke sebelah kanan saja. Maka kata sahabat, saya sangat suka kalau ada di sebelah kanan Rasulullah, karena nanti kalau selesai sholat beliau menghadap ke situ, sebelah kanan. Ngabsen ya. Nah kalau kita mau ngabsen di sini, Pak Haji mau ngabsen siapa? Ini juga orang. Ya. Pak. Ya Pak. Ya Pak sih. Imam masih selesai sholat itu kan zikir. La ilaha illallah, sedangkan kamu kan masih ada yang tertinggal misalnya. Iya. Itu apa? Termasuk imam aja di suaranya dikecilin gini. Ya, yang tahu ada orang sholat maka langsung dipelankan, sirri. Ya, sirri. Sekarang misal kalau saya tanya begini, apa bedanya pahalanya antara kenceng dengan pelan? Menurut Pak Hasim ada nggak bedanya? Pahalanya apa lebih sama?
sama. Nah, kalau sama, kenapa kita? Apa? Nah, sedangkan kalau kenceng bisa mengganggu orang lain, maka berarti nggak sama kalau begitu. Kenceng mengganggu. Tapi termasuk lingkungan masjid saya nanya tuh Pak, sholat. Jadi sholat yang baca panjang, surat panjang, mesti kulhuwallah itu beda sama. Ada bedanya. Ada bedanya. Kalau baca kulhu itu disukai oleh makmum.